Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Rian Hamzah di Kisah Hamzah. Teman-teman sahabat semuanya, kembali menyapa di ruang dengar Anda. Saya akan membacakan sebuah buku dengan judul Kisah Menakjubkan 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani, ditulis oleh Ina Inong dari V-Kids dari PT Bentang Pustaka. Nah, teman-teman sahabat semuanya, sekarang saya akan membacakan sebuah kisah Nabi Lut alaihi salam. Ceritanya begini. Kaum Sodom yang melampaui batas. Masih pada masa kenabian Ibrahim alaihissalam, tersebutlah sebuah kota bernama Sodom. Tabiat dan sifat penduduk kota Sodom sungguh mengerikan. Kebanyakan dari mereka adalah penjahat. Mereka merampok, menipu, dan saling mendukung dalam melakukan kemungkaran. Cara hidup mereka kejam dan keji. Ada satu lagi kebiasaan mereka yang sungguh-sungguh di luar batas kaum lelaki di kota Sodom. Lebih menyukai sesama jenis di antara mereka. Kaum perempuan pun berbuat sama. Tata cara hidup yang sudah melampaui batas kemanusiaan ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam, pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama, untuk berdakwah kepada penduduk kota Sodom. Nabi Lut alaihissalam diperintahkan untuk mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melarang untuk melakukan kejahatan dan menghentikan perbuatan keji mereka. Akan tetapi Nabi Lut alaihissalam harus berhadapan dengan hati yang keras seperti batu dan jiwa yang sakit. Ia berdakwah dengan lembut dan jujur, tetapi tanggapan dari kaum Sodom adalah kata-kata hinaan dan tingkah laku mencemooh. Mereka saling berkata dengan sesama, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negeri kalian, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang menganggap dirinya suci." Diambil dari Quran surat An-Naml 7 ayat 50. Sifat mereka sungguh-sungguh di luar batas. Mereka angkuh dan menolak kebenaran. Mereka memperlakukan Nabi Lut alaihissalam seperti orang yang melakukan kejahatan sehingga harus diusir dari negerinya sendiri. Hal ini membuat Nabi Lut alaihissalam sangat sedih. Mereka berbuat kejahatan dengan terang-terangan. Setiap kali musafir melewati kota itu, mereka akan menangkapnya. Kebiasaan mereka yang buruk mulai terkena ke negeri-negeri lain. Selama bertahun-tahun Nabi Lut alaihissalam berdakwah dengan sabar, tetapi kaum Sodom tetap tidak mau beriman kepadanya. Bahkan ejekan mereka pun semakin menjadi-jadi. Kaum Sodom mulai berani menantang ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan menyuruh Nabi Lut alaihissalam membuktikan bahwa ia memang termasuk orang-orang yang benar. Nabi Lut alaihissalam berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Sementara anak perempuan Nabi Lut alaihissalam sedang mengambil air sungai, ia melihat 3 pemuda tampan yang ketampanannya belum pernah dilihatnya di kota Sodom. Salah seorang dari mereka berkata, "Wahai anak perempuan, apakah ada rumah di dekat sini?" Anak perempuan Nabi Lut alaihissalam membala, "Tunggu di sini, aku akan memberitahu ayah dan kembali ke sini." Tak lama Nabi Lut alaihissalam dan anak perempuannya kembali ke pinggir sungai. Nabi Lut alaihissalam merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Begitu ia melihat 3 pemuda di hadapan. "Dari mana asal kalian? Dan apa tujuan kalian datang kemari?" tanya Nabi Lut alaihissalam. Ketika ketiga pemuda diam saja. Kemudian salah satu dari mereka meminta Nabi Lut alaihissalam untuk menjamu mereka. Nabi Lut alaihissalam mengajak mereka menuju rumahnya, walau di dalam hatinya ia merasa khawatir. Bagaimana jika penduduk kota Sodom tahu bahwa ada pemuda tampan yang datang ke kota mereka? Pasti mereka tidak akan selamat. Saat itu hari sudah gelap, sehingga tidak ada penduduk yang melihat Nabi Lut alaihissalam membawa tamu-tamu itu ke rumah. Namun istri Nabi Lut alaihissalam memberitahu kaumnya mengenai kedatangan tamu-tamu itu. Mendengar kabar dari istri Nabi Lut alaihissalam, datanglah kaum Sodom berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka menggedor pintu dan berteriak, "Hai Lut, keluar! Kami dengar ada tamu-tamu di dalam." Teriak mereka dengan tidak sopan. Nabi Lut alaihissalam keluar menghadapi kaum Sodom yang kurang ajar itu dan berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagi kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidakkah di antara kalian seorang yang berakal?" Quran surat Hud 11 ayat 78. Nabi Lut alaihissalam masuk ke dalam rumah dengan gusar. Di luar, kaum Sodom berteriak-teriak, tertawa dan mencemooh sambil memukul-mukul pintu rumah. Makin lama makin keras dan makin banyak orang yang memukul pintu rumahnya. Mulailah tampak kayu-kayu pun itu retak di sana sini. Nabi Lut alaihissalam merasa sedih dan lemah, sekaligus heran melihat tamu-tamunya tetap duduk tenang, bergeming dan tampak tidak terganggu dengan keributan di luar rumah. Melihat keadaan seperti itu, Nabi Lut alaihissalam berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Quran surat Hud 11 ayat 80. Tiba-tiba tamu Nabi Lut alaihissalam bangkit
dari duduknya seraya berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan. Sekali-sekali mereka tidak dapat mengganggu kamu." Quran Surat Hud 11 ayat 81. Ternyata tamu Nabi Lut alaihissalam adalah para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang menyambut. Malaikat Jibril, salah satu dari ketiga tamu, menyuruh Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya yang beriman meninggalkan kota Sodom pada tengah malam itu. Ia berkata bahwa akan ada bencana yang menimpa kota itu pada waktu subuh. Nabi Lut alaihissalam membawa keluarganya mengungsi, kecuali istrinya yang tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam merasa sedih, tetapi tak berdaya jika hal itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti janji Allah Subhanahu wa ta'ala, pada waktu subuh ketika penduduk kota Sodom masih tertidur pulas, terdengar suara yang mengerikan, suara keras yang sanggup mengguncang-guncang disertai gempa yang sangat dahsyat. Tanah terangkat ke atas, kemudian dibalikan. Kaum Sodom yang panik berlarian ke sana kemari mencari tempat perlindungan. Sementara itu dari langit berjatuhan batu-batu dari tanah yang terbakar. Kaum Sodom yang sombong itu tak berdaya. Kota tempat tinggal mereka lenyap ditelan bumi. Kaum Sodom yang melampaui batas itu musnah. Dalam pengembaraannya, Nabi Lut alaihissalam datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam dan menceritakan semua yang terjadi. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengetahui akan terjadinya peristiwa itu. Nabi Lut alaihissalam melanjutkan misi dakwah menyebarkan ajaran Islam di muka bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman sahabat yang dirahmati Allah, sebuah kisah tentang Nabi Lut saya bacakan. Siapa yang bisa menentang kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang mengira bisa mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kehancuran kaum Sodom adalah bukti bahwa makhluk di dunia ini tak berdaya. Jangan mengerjakan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai melampaui batas. Teman-teman sahabat semuanya, itu yang bisa saya sampaikan lewat membaca buku Kisah Menakjubkan 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.